Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 215, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Terjemahannya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Yang ingin kita bahas dari ayat ini tentang potensi keuangan masjid kita. Pertanyaannya, siapa yang menikmati pahala? Siapa yang menikmati dari sejumlah infak yang dikumpulkan jamaah pada setiap hari Jumat? Jawabnya adalah konglomerat. Ya. Kenapa konglomerat? Oleh BKM pengurus masjid, uang ini disimpan di bank-bank. Kalau kita melihat potensinya, ambil data di Departemen Agama, saya cek jumlah masjid di kota Bengkulu ini per Juni 2022 460 buah. Kita kalikan saja sekali Jumat, sejumat 460, katakanlah 300.000 pukul rata. Satu masjid infak Jumat 300.000. Berapa totalnya? 138 juta seminggu sekota ini. Berapa kalau sebulan? Kali 4, 552 juta. Masya Allah, 0,5 miliar uang kita tersimpan di bank-bank yang tidak termanfaatkan secara baik. Oleh karena itu, ada solusi yang harus kita pikirkan bersama dalam rangka pengelolaan ini. Karena amat sangat disayangkan, karena memang butuh pemikiran, memang butuh kerjasama, memang butuh pengetahuan, dan barangkali orang belum menghitung tentang potensi yang begitu besar. Ini hanya dikalikan 300.000 saja. Kita belum menghitung masjid-masjid besar, betul tak? Enggak seperti itu. Sementara ini pengeluaran yang kita dengar dari takmir masjid kisarannya hanya untuk honor khatib yang kadang-kadang tidak lebih dari 200 atau 300.000 per minggunya. Sementara dana-dana ini tetap tersimpan. Bahkan ada masjid yang dana untuk khatibnya kisaran 100 sampai 150.000 per Jumat. Dan ada masjid yang tidak membayar sama sekali untuk khatibnya. Itu untuk khatib yang katakanlah dari dalam, misalnya di RT titik-titik, khatibnya orang RT tersebut, itu tidak dibayar. Ada masjid yang demikian. Jadi uang tersebut total tersimpan di bank. Siapa yang menikmati? Bukan para orang-orang yang berinfak ini, tapi justru yang menikmati adalah konglomerat. Sahabat sekalian, apa solusinya? Yang pertama, mungkin kita bisa duduk bersama berembuk untuk bagaimana pengelolaan ini. Kalau pemanfaatannya bisa kita buat bank infak, bisa membantu ekonomi Islam yang kaum-kaum du'afa yang mereka mau berusaha tapi tidak punya modal, gitu. 500 juta sekian per bulan, itu dana yang tidak sedikit. Andai kata ingin membangun satu buah masjid 10 kali 10, barangkali 500 juta ini mungkin bisa selesai dalam satu bulan. Sedemikian potensi yang ada.
Cuma kita lihat bahwa yang terjadi saat ini seolah-olah siapa yang BKM, mereka yang berkuasa atas dana masjid yang ada. Sehingga semau-mau BKM saja, mohon maaf ini tidak seluruh tentunya. Nah, dana tersebut andai kata ada orang kebakaran yang rumahnya habis, pakaian tinggal di badan saja, tidak ada dana masjid yang membantu demikian. Kalaupun ada ya tidak seberapa, padahal infak tersebut para umat Islam yang ingin berimpak tentu ingin beroleh pahala. Kalau dia mendap di bank, apa pahalanya? Ya tentu pahalanya dinikmati oleh para konglomerat itulah, dengan dana yang sedemikian besar yang kita cuma dapat paling besar 12% per tahun dari bunga yang dinikmati itu. Padahal kalau ini dibangun ekonomi umat, kalau ini dibantu oleh kepada orang-orang yang membutuhkan modal dengan tanpa bunga, kalau ini dikumpulkan untuk bagaimana menjadikan Islam ini bangkit, Allah, luar biasa. Semoga menjadi pemikiran bagi dosen-dosen ekonomi, khususnya ekonomi Islam, menjadi pemikir bagi mereka yang ahli-ahli dalam hal ini. Saya hanya melontarkan saja, dan real kenyataannya coba ditengok di masjid kita masing-masing. Dana yang tertulis di papan-papan pengeluaran masjid kita, keuangan masjid, itu kadang-kadang ada yang sampai 50-100 juta, tapi hanya mengendap di bank saja. Mohon maaf lebih kurang, semoga pemikiran yang membuka wawasan kita untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.